Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rion Monarfa. Saya dari kelas PKN reguler A. Jadi maksud saya membuat video ini tidak lain untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Jadi sebelum masuk pada pembahasan materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi untuk pembahasan materinya itu saya mulai dari bab per bab, yaitu dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Jadi langsung saja kita masuk pada bab pertama atau bab 1, yaitu tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi kita langsung masuk saja pada pembahasan. Yang pertama itu sifat politik. Nah, untuk di sifat politik tersebut di sini dikatakan bahwasanya ideologi politik itu merupakan sekumpulan ide atau prinsip yang menjelaskan tentang tata cara kerja masyarakat maupun tata cara dari pemerintah. Nah, untuk di sini dapat kita lihat secara langsung bahwasanya ideologi politik itu tidak lain untuk memisahkan tata cara kerja masyarakat dan tata cara kerja dari pemerintah, agar nantinya apa yang dikerjakan oleh masyarakat itu dapat diketahui secara jelas oleh pemerintah, dan apa yang dikerjakan oleh pemerintah itu dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat. Nah, untuk ideologi politik di sini terdiri dari beberapa tujuan dan fungsinya, antara lain yaitu liberalisme, komunisme, dan marxisme. Jadi untuk pada tujuan dan fungsi pertama itu kan liberalisme. Nah, untuk liberalisme ini merupakan salah satu tradisi dari politik yang dimana didasarkan pada pemahaman bahwasanya kebebasan dari persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Kemudian yang kedua itu merupakan komunisme, yang dimana komunisme ini sendiri selalu berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial. Oleh sebab itu, komunisme juga biasanya dikenal sebagai anti kapitalisme. Kemudian yang ketiga itu marxisme, yang dimana bertujuan untuk melakukan pengembangan negara yang tidak lain untuk mensejahterakan para penduduk yang ada pada negara itu sendiri. Jadi kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang anarkisme, kapitalisme. Nah, untuk anarkisme tersendiri ini memiliki tujuan, yaitu jadi ralat, saya ulangi lagi. Jadi anarkisme ini masyarakat menganggap negara ini sebuah ancaman bagi mereka, karena beberapa belakangan ini terjadi kekekangan di negara itu sendiri. Salah satunya adalah hak kita atau hak manusia yang dibatasi oleh para pemerintah. Sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya setiap manusia itu memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Nah, oleh karena itu anarkisme ini biasanya terjadi itu masyarakat menganggap negara ini sebagai ancaman bagi mereka. Karena kenapa? Karena terjadi kekekangan di dalam negara itu tersendiri. Kemudian yang kedua yaitu kapitalisme. Jadi untuk kapitalisme tersendiri menurut para ahli yaitu mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertukaran yang dilakukan di perdagangan kecil maupun di perdagangan besar. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno adalah kapitalisme itu merupakan suatu sistem sosial dalam masyarakat yang timbul dari cara produksinya. Itu pandangan dari Insinyur Soekarno. Sedangkan pandangan dari para ahli itu kapitalisme itu menurut mereka yaitu mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertukaran yang dilakukan pada perdagangan kecil maupun pada perdagangan besar. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang tujuan dan fungsi dari ideologi politik, maka sekarang kita akan berbicara tentang sifat-sifat dari ideologi politik itu sendiri. Jadi ideologi politik itu terdiri dari beberapa sifat, antara lain yaitu komprehensif, pervasif, ekstensif, dan intensif. Jadi untuk sifat komprehensif itu yaitu tentang mencangkupi segala aspek dalam membantu mengatasi permasalahan kemasyarakatan
bukan hanya pada politik saja, namun juga pada sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Kemudian untuk yang sifat pervasif, pada sifat terakhir yaitu sifat intensif, di mana sifat ini berpengaruh tinggi pada ideologi politik yang dimana mendapatkan komitmen cukup kuat untuk saling mendukung satu sama lainnya. Jadi untuk pada pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas sedikit tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, serta kebijakan umum. Nah, kalau kita berbicara tentang negara, jadi negara dapat kita artikan sebagai suatu organisasi yang berada di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan di bawah petinggi atau di bawah pantauan Pak Presiden. Kemudian negara juga dapat diartikan suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu yang berada di wilayah tersebut dan berdirinya secara independen. Jadi kalau kita berbicara negara, ada beberapa pertanyaan yang timbul, apakah Indonesia itu termasuk dalam negara maju atau negara yang berkembang. Jadi kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia itu masih dalam kategori negara berkembang, belum termasuk pada negara maju. Mengapa demikian? Ada beberapa aspek yang menyebabkan sehingga Indonesia itu masih terbilang negara berkembang. Mungkin salah satunya adalah banyak di negara kita itu para politik itu masih sering atau kerap kali korupsi. Yang kedua adalah presentasi pendidikan di negara kita sendiri itu masih terbilang rendah, beda dengan presentasi pendidikan yang ada di luar negara sana, salah satunya Jepang ataupun di Amerika Serikat lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kekuasaan, di mana kekuasaan ini kerap kali diinginkan oleh banyak orang, terutama bagi mereka yang mencalonkan sebagai misalnya anggota DPR, anggota DPRD, bahkan untuk yang saat ini pun banyak, untuk yang di saat ini pun yang sedang mencalonkan sebagai bupati itu berkeinginan besar untuk berkuasa di suatu wilayah tersebut. Nah, bagaimana mereka bisa berkuasa? Jadi ada cara yang mereka lakukan sehingganya mereka ini nantinya itu harus berkuasa. Entah itu menghalalkan segala cara ataupun menggunakan cara lainnya. Yang jelas kekuasaan itu kerap kali diintai atau kerap kali disukai oleh banyak orang. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap pengambilan keputusan. Jadi untuk pengambilan keputusan ini kerap kali terdapat pada diri kita sendiri, entah dari kalangan manapun. Mereka itu dituntut untuk mengambil keputusan, entah mau mengambil keputusan yang benar ataupun keputusan yang salah. Yang jelas setiap orang itu wajib untuk mereka mengambil keputusan. Apakah orang yang mengambil keputusan salah tidak ada peluang yang baik ke depannya? Tidak. Bahkan ketika seseorang mengambil keputusan yang salah, mereka akan terlihat dewasa. Sebab dewasa bukan diambil dari mereka yang mengambil keputusan, melainkan mereka yang mengambil keputusan yang salah. Nah, ketika sudah mereka ambil keputusan yang salah, ternyata keputusan yang mereka ambil ini salah, mereka tidak perlu mundur ataupun mereka tidak perlu menyerah. Hanya saja bagaimana cara mereka mensterilkan kembali keadaan tersebut agar nantinya keputusan yang salah itu dapat dibenarkan kembali. Kira-kira seperti itu. Pembahasan materi bab 1 saya akhiri tadi. Kemudian kita langsung masuk pada pembahasan materi bab 2, yaitu konsep-konsep politik. Jadi sama halnya dengan bab 1 tadi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum masuk pada pembahasan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisi negara. Yang kedua unsur-unsur negara. Yang ketiga tentang sifat-sifat negara. Kemudian yang keempat tentang tujuan dan fungsi negara itu sendiri. Jadi berbicara
belajar tentang definisi negara, di sini Insinyur Soekarno mendefinisikan negara itu seperti sebuah organisasi atau seperti tempat untuk penampungan para penduduk, yang dimana kekuasaan di dalam negara itu sendiri di bawah pantauan langsung oleh para petinggi negara, salah satunya adalah Pak Presiden. Jadi langsung saja kita masuk pada pembahasan sifat-sifat dari negara itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa saya ambil dua saja sifat. Jadi negara itu sendiri memiliki dua sifat, yaitu sifat memaksa dan sifat monopoli. Katakan memaksa di sini yaitu negara itu dapat memaksa melalui prosedur hukum ataupun kekuasaan. Kemudian negara juga memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakatnya itu tunduk dan patuh atas apa peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kemudian untuk sifat monopoli itu negara menetapkan tujuan bersamaan dalam masyarakat. Jadi tujuan itu dibuat secara bersamaan oleh negara dan masyarakat. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur negara itu sendiri. Jadi untuk unsur-unsur di sini itu negara memiliki 4 unsur, yaitu adalah wilayah atau daerah kekuasaan, kemudian rakyat atau penduduk, dan pemerintah yang berdaulat serta diakui oleh negara lain atau mendapatkan pengakuan dari negara lain. Kita masuk pada pembahasan tujuan serta fungsi dari negara itu sendiri. Jadi tujuan serta fungsi dari negara itu sendiri tidak lain yaitu mensusilakan manusia, baik itu secara individual maupun secara berkelompok, guna membentuk para penduduk atau para manusia yang ada di negara itu sendiri, yaitu beretika, beradab maupun berakhlak. Untuk mencapai tujuan di tingkat itu, maka perlu dibuatkan aturan-aturan sehingga para masyarakat itu tunduk atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Nah, kita selanjutnya akan masuk pada pembahasan terakhir, yaitu istilah negara ataupun istilah politik. Jadi berbicara tentang istilah negara, negara apapun itu akan disebut negara apabila dia memiliki rakyat di suatu negara itu sendiri. Negara itu disebut negara apabila di dalamnya itu ada penduduk. Tapi tinggal bagaimana cara negara itu mensejahterakan penduduk yang ada di negara itu sendiri. Hal ini sangat berbeda jauh dengan penduduk yang ada di Indonesia, yang dimana para penduduk yang ada di Indonesia itu merasa terancam dengan aturan-aturan yang dibuat oleh anggota dewan. Pembahasan materi bab 2 kiranya seperti itu, dan akan saya lanjutkan di pembahasan materi bab 3. Materi sebelumnya, terutama pada pembahasan materi bab 1 dan bab 2, itu ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan di sini sebelum kita masuk pada inti dari materi. Jadi materi-materi apa sajakah yang akan kita bahas ke depan, yaitu tentang pendekatan legal atau institusional, kemudian pendekatan perilaku, kemudian pendekatan neomarxis, kemudian teori ketergantungan, pendekatan institusionalisme baru. Nah, jadi kita masuk saja pada pembahasan materi pertama kita, yaitu tentang pendekatan legal. Jadi untuk pendekatan legal ini sebenarnya dia sudah ada pada sejak abad ke-19, terutama pada Perang Dunia Kedua. Nah, dengan munculnya pendekatan legal ini, sehingganya menjadikan negara kita itu sudah fokus kepada apa yang mereka seharusnya kerjakan dan apa yang seharusnya mereka tidak kerjakan, sehingga pemerintahan kita pada saat itu hanya fokus pada apa yang mereka akan kerjakan nanti. Nah, selanjutnya kita masuk pada pendekatan perilaku. Jadi agar dapat kita pahami secara bersama apa ini sebenarnya pendekatan perilaku, jadi saya ambil contoh saja. Jadi semacam di suatu perusahaan, di perusahaan itu terdiri atas manajer dan karyawan.
kita bisa gunakan pendekatan perilaku di perusahaan itu sendiri. Contohnya kita lihat saja kalau misalnya si manajer si karyawan ini semakin hari bekerjanya semakin menurun. Tugas dari manajer itu tidak perlu untuk memarahi si karyawan tersebut, tapi kita lakukan pendekatan perilaku. Contohnya menanyakan apa yang sedang dia rasakan hari ini, apa yang menjadi indikator permasalahannya, apa yang membuat dia jenjang kerjanya menurun. Nah, ini merupakan salah satu penilaian dari pendekatan perilaku, sehingga yang tadinya si karyawan mulai memurung, mulai lemah, ketika dilakukan pendekatan perilaku, maka secara otomatis si karyawan tadi akan merasa, wah, saya didekati oleh manajer saya ditanyakan ini begini-begini. Artinya apa? Artinya di dalam perusahaan itu tidak ada yang namanya perbedaan antara manajer dan karyawan. Semuanya sama, hanya saja di profesi yang berbeda. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan neo-Marxis. Jadi materi bab 4 itu materi demokrasi. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi kata demokrasi itu dulu berasal dari kata Yunani kuno, dan kata demokrasi itu sudah digunakan sejak awal 507 sebelum Masehi, yang dikemukakan atau yang dikemukakan oleh salah satu warga dari Athena. Kemudian digunakan pada saat 508 atau sampai 507 sebelum Masehi, sehingga Kristenis itu disebut Bapak Demokrasi Dunia. Bapak Kristenis itu salah satu juga penemu kata demokrasi pada saat itu. Jadi 508 sampai 507 itu sebelum Masehi, kata demokrasi itu sudah ditemukan atau sudah ditemukan di Kristenis ini, sehingga jangan heran apabila si Kristenis ini dikatakan sebagai Bapak Demokrasi Dunia. Jadi di tahun 1945 sampai pada tahun 1959 itu masih dikatakan masa demokrasi konstitusional, dan masa Republik Indonesia pada tahun 1969, saya ulangi, dan untuk masa Republik Indonesia pada tahun 1959 sampai pada saat 1650. Jadi saya ulangi. Jadi waktu pada saat itu masa Republik Indonesia pada tahun 1959 sampai pada tahun 1965 itu mengalami yang namanya masa demokrasi terpimpin. Dan kemudian pada masa Republik Indonesia 165 sampai 1988 itu mengalami yang namanya masa demokrasi Pancasila. Dan masa Republik Indonesia pada tahun 1988 itu sampai dengan sekarang itu yang namanya mengalami masa demokrasi reformasi. Jadi 4 kali mengalami atau sekitar 5 kali mengalami masa reformasi. Jadi kira-kira hanya itu dulu yang perlu saya sampaikan untuk di bab 4 ini. Mohon maaf apabila di bab 4 ini hanya singkat saja. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari pemaparan materi ini, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.